Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan merenungkan dari Kejadian pasal 37. Mari sebelumnya kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, dan kami kembali mohon pimpinan-Mu. Kami mohon hikmat-Mu memperlengkapi kami, untuk kami boleh mengerti apa yang kami dengar pada hari ini. Pesan Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan. Tolonglah kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan Kejadian pasal 37. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba, dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu, bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian, datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. sahut Yusuf. Ya, Bapa. Kata Israel kepadanya, Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. Apakah yang kau cari? Sahutnya, Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba. lalu kata orang itu, Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata,
marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. lagi kata Ruben kepada mereka, Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa. Apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak? Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai pasal ini fokus kisah bergeser bukan lagi pada Yakub, tetapi kepada Yusuf, anak yang dikasihi oleh Yakub.
Maka dalam setiap pasal selanjutnya sampai akhir kitab Kejadian ini, kecuali satu pasal saja yaitu 38, Yusuflah yang menjadi tokoh utamanya. Yusuf lebih dikasihi Yakub. Kemungkinan karena dia lahir dari istri yang paling dikasihi oleh Yakub, yaitu Rahel. Ditambah pula keadaan Rahel yang sudah lama mandul, sampai akhirnya Tuhan bukakan kandungannya dan lahirlah Yusuf. Kisah ini sama dengan pergumulan beberapa tokoh dalam Alkitab, dari keadaannya yang rendah dan kemudian ditinggikan. Maka dari gambaran kisah Yusuf ini, beberapa penafsir mengatakan bahwa kita tidak bisa menghindar untuk melihat sesuatu tentang Kristus di dalamnya. Kristus yang direndahkan dan kemudian ditinggikan. Dan dalam banyak contoh, Kristus juga mengalami hal yang sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan itu menggenapi pelambangan dari Yusuf. Cerita ini juga menunjukkan apa yang menjadi bagian bagi orang-orang Kristen yang harus masuk ke dalam kerajaan melalui banyak cobaan, tantangan, bahkan penganiayaan. Mari kita akan perhatikan apa yang muncul dalam pasal ini. Saudara, kita mendapati ada kebencian terpendam dari saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf. Mengapa mereka membenci Yusuf? Paling tidak ada beberapa alasan, saudara. Yang pertama, karena Yusuf memberitahu kepada ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya di ayat 1 dan 2. Kemudian yang kedua, karena ternyata Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain, ayat 3 dan 4. Yang ketiga, karena Yusuf bermimpi tentang kekuasaannya atas saudara-saudaranya, ayat 5 sampai 11. Kemudian apa akibatnya? Saudara-saudaranya kemudian merancangkan kejahatan dan kemudian diperbuatnya lah sesuatu yang buruk terhadap Yusuf. Ketika Yusuf diminta oleh ayahnya untuk mengunjungi saudaranya, kunjungan yang baik terhadap mereka, memberi mereka kesempatan untuk melakukan kejahatan itu. Yang kedua, mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Yang ketiga, tetapi mereka kemudian mengubah tujuan mereka dan menjual Yusuf sebagai budak. Kemudian selanjutnya yang keempat, mereka menipu ayah mereka. Mereka membuat ayah mereka, Yakub, percaya bahwa Yusuf sudah mati diterkam oleh binatang buas. Sekali lagi di sini Yakub menuai apa yang telah ditaburnya. Yang terakhir, Yusuf akhirnya dijual ke Mesir kepada Potifar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam semua kisah yang luar biasa ini, kita akan melihat bagaimana rancangan Allah bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Seandainya Yusuf tetap tinggal di rumah, ayahnya mungkin akan terus memanjakan Yusuf, dan ini akan merusak karakternya. Tuhan tahu yang terbaik. Dia merancang, dia membentuk, dia mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kisah ini menolong kita saat menghadapi berbagai situasi yang sulit dalam hidup ini. Tak perlu menganggap diri sebagai korban keadaan, tetapi lihatlah bahwa ini semua bagian dari rencana Allah yang besar bagi hidup dan masa depan saudara. Dan terutama bagi tujuan Allah yang untuk memuliakan namanya dalam setiap rancangannya yang sempurna. Jadi, apapun keadaan saudara saat ini, masa lalu saudara yang penuh liku, percayalah rancangan Tuhan turut bekerja menempa saudara
untuk tujuan yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.